Shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam rangka kita menikmati hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan sebagai suatu kekuatan bagi saudara dan saya. Berbahagia bagi kita semua yang saat ini memperhatikan firman Tuhan, kalimat demi kalimat. Saya percaya firman Allah yang kita dengar, yang kita terima, itu akan menjadi suatu perisai dan kekuatan bagi hidup saudara. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah dan dapat menyelamatkan setiap orang yang beriman dan percaya kepada Yesus. Itu sebab sebelum kita akan dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan Bapa, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang suci dan mulia. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan yang Kau sertai dalam Tuhan pendengaran kami maupun Tuhan terima pula pemberitaan firman Allah. Pengurapan khusus daripada-Mu turun. Mari Allah Roh Kudus bersama hidup kami, bersama yang kami mendengar maupun Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 3, satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Puji Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sekali lagi. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan ini hebat dan sangat menggugah hati saudara dan saya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini datang daripada Tuhan melalui pengurapan yang Tuhan yaitu pakai melalui Rasul Paulus di surat dikirimkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, yang sekarang ini yang terkenal dengan Rika atau Yunani, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa betapa luar biasa yaitu janji Tuhan. Iya, penyertaan Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar sudah dikasih oleh Tuhan, saudara berbuat, berkorban. Tapi mengasihi Tuhan dengan saudara duduk, mendengarkan firman Tuhan, dan yaitu mencermati apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hati, jiwa, roh kita, akal budi sehat kita. Maka itu salah satu respon saudara dan saya bahwa saudara betul-betul mengasihi Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, mengasihi Tuhan berarti saudara-saudara kita membenci segala dosa. Dosa apapun yang akan mencemari hidup saudara dan saya, itu membuktikan sudah dikasih oleh Tuhan, saudara hindari, saudara yaitu yang tidak akan melakukan. Maka itu bukti daripada saudara dikasih oleh Tuhan bahwa kita ini mengasihi Tuhan yang kita percayai. Amin. Karena Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Bayangkan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita ambil contoh semua para orang-orang yang terkenal di dunia ini, ya, apakah dia seorang yang terkaya di dunia atau orang yang paling kuat di dunia, siapapun sudah dikasih oleh Tuhan yang menamakan dirinya orang yang dikenal oleh Tuhan, dikenal oleh manusia, pasti dia punya kebanggaan tersendiri. Ada amin? Nah, apalagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara di dunia ini, saudara bukan mencari yaitu prioritas atau mencari suatu kenamaan untuk supaya saudara akan yaitu dipuji orang, tetapi yang paling utama apabila Tuhan memuji saudara. Ada amin? Tuhan membanggakan saudara, ya.
Tuhan bangga akan saudara. Kenapa? Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa menempatkan diri saudara dimanapun kita berada, bahwa kita ini betul-betul yaitu adalah anak Tuhan. Kita ini betul-betul ini adalah yaitu kesaksiannya Tuhan. Berapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan bahwa kamu akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Maka apabila kuasa itu ada dalam hidup kita, maka saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa kita akan menjadi saksi di seluruh dunia, di Yerusalem, di Yudea, di Kapadokia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Artinya bukan kita menjadi saksi hanya sekedar kita sampaikan firman, hanya sekedar kita menyampaikan berita Injil, tetapi hidup kita ini itu saksi, ya. Ada amin. Hidup kita ini adalah merupakan kesaksian bagi Kristus. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan bagi Yesus Kristus. Kenapa? Karena Rasul Paulus istilahkan, kamu adalah surat yang terbuka. Bukan ditulis dengan tinta, tapi kamu adalah ditulis dalam loh hatimu, yaitu orang dapat membaca kita, ya. Dengan cara bagaimana? Coba Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama. Kita lihat. Iya, ini yang menjadi salah satu hal yang perlu kita menyikapi tentang perkataan orang yang dikenal Tuhan, yaitu dikasihi oleh orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Silakan baca. Ibrani 12 ayatnya yang pertama, ya. Firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bagaikan awan yang mengelilingi saudara kasih Tuhan. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Haleluya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada amin. Jadi kita ini menjadi saksi saudara yang menyaksikan hidup saudara sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya. Bukan hanya suami, bukan hanya anak, bukan hanya keluarga, tetangga, tapi seluruh dunia. Bagaikan awan, bayangkan, ada amin, yang mau bersaksi. Ya, itu loh orang Kristen. Itu loh orang Kristen yang begitu baik. Tapi kasihan, sayang punya disayang. Kalau orang mengenal orang Kristen sebagai seorang penjahat, ya, tidak sedikit orang Kristen ada dalam penjara, saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang menjadi pelaku-pelaku koruptor di Indonesia ini. Tetapi sudah kasih oleh Tuhan, baiklah, biarkan mereka, itu tanggung jawab mereka sendiri. Tapi marilah berusahalah saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai yaitu garam dunia, kita sebagai terang dunia, jadilah kita saksi yang benar. Jadilah kita menjadi orang-orang yang akan dibanggakan oleh Tuhan. Ada amin. Kalau Tuhan mengenal kita, saudara-saudara kasih itu suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang hebat, suatu yang Tuhan kasih itu menjadi kebanggaan kepada Tuhan, sehingga bukan hanya sekedar Tuhan mengenal kita di dalam kehidupan ini, tapi Dia mengetahui hati kita sedalam-dalamnya. Coba Yohanes pasal yang kedua ayat 24 dan 25. Ini yang Tuhan buat kepada kita, ya. Karena tidak semua orang akan dipercayai oleh Tuhan. Yohanes pasal yang kedua ayat 25, 26. Ayatnya yang ke-24 dan 25, firman Tuhan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Ternyata saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan mengenal setiap orang. Dan jangan kita menjadi orang Kristen hanya orang Kristen karena yaitu senang dengan terjadinya mujizat. Mujizat yang terbesar dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah perubahan hidup kita. Yang tadinya tidak mengasihi Tuhan, sekarang mengasihi Tuhan. Yang tadinya tidak menjadi yaitu terang bagi dunia, ini menjadi terang. Yang tadinya tidak menjadi garam, menjadi garam. Itu adalah mujizat yang terbesar. Amin. Itulah mujizat yang hebat ketika kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika kita mengalami pembaharuan yang sungguh-sungguh. Maka Alkitab katakan, kamu di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Luar biasa. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, pengikut Kristus menjadi orang Kristen itu tidak mudah.
Ya, tidak segampang membalik tangan. Tetapi saudara kasih penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai macam hambatan demi hambatan. Untuk supaya apa? Yesus dipermuliakan dalam diri kita. Dengar firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan mengenal setiap orang. Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu yang saat ini duduk mendengar, dikenal oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan kenal, apa yang akan terjadi? Apakah dia hanya berdiam diri? Roma pasal 8 ayat 26-28. Ya, Roma pasal yang ke-8. Inilah janji Tuhan untuk saudara dan saya. Roma pasal 8 ayat 26-28. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 28. Firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Terus, Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Ya. mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Jadi intinya bahwa saudara dikasih oleh Tuhan, saudara mengenal Tuhan, saudara terima Tuhan Yesus, saudara hidup dalam Tuhan, itu saudara dimasukkan dalam rencana Allah. Nah, rencana Allah apa? Rencana Allah agar supaya dunia ini diselamatkan. Ya. Dunia ini memperoleh keselamatan. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak menghendaki, yaitu satu pun binasa. Supaya kita memperoleh keselamatan. Nah, Yesus sekarang sudah bangkit. Dan dia sekarang sudah ada di sorga sana. Dia sedang bergumul berdoa untuk supaya tetap bertahan sampai Yesus datang kedua kalinya. Nah, saudara, untuk menggantikan posisi Tuhan Yesus waktu Yesus ada di bumi ini memberitakan Injil keselamatan itu, saudara kasih itu siapa? Saudara dan saya. Allah turut bekerja bersama-sama dengan orang yang mengasihi Allah karena mereka dikenal oleh Allah. Yesus mari saudara kasih oleh Tuhan hari ini kesempatan bagi kita untuk memperbuat yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berbuat untuk yang paling disenangi oleh Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan dari tempat ini, saudara dan saya menerima Yesus, saudara dan saya hidup dalam Kristus, itu bukan karena saudara, itu bukan karena kekuatan kita. Alkitab mencatat, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Ada amin? Itulah rencana Tuhan. Itu sebab setiap individu, setiap orang yang percaya, bukan oleh karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tapi itu semua oleh karena yaitu rencana Tuhan dalam hidup saudara. Katakan rencana Tuhan dalam diri saya. Rencana Tuhan dalam diri saya. Nah, kalau sudah dikasih oleh Tuhan, saudara menyadari hal ini, bahwa Tuhan mengenal orang yang mengasihi Allah, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tetapkanlah langkahmu bahwa engkau tetap dikenal oleh Tuhan. Ketika engkau tetap dikenal oleh Tuhan mulai hari ini, bagaimana cara kita dikenal oleh Tuhan? Ketika kita menjadi orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang betul-betul yang sudah dikasih oleh Tuhan, tidak pernah khawatir dengan Allah. Tidak pernah yaitu ragu dengan Allah. Tidak pernah bimbang dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah ragu tentang penyertaan Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Allah. Amin. Selama kita sudah dikasih oleh Tuhan dalam kolong langit ini, tidak lagi bimbang, tidak ragu, tidak cemas, tidak khawatir tentang Allah menyertai kita, maka itulah yang membuat sudah dikasih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Kenapa begitu banyak orang di kolong langit ini masih ragu tentang Allah? Mereka tidak percaya tentang Allah. Kenapa? Karena mereka penuh dengan keraguan, penuh dengan ketidakpercayaan kepada Yesus. Pada Yesus telah datang ke dunia ini, barusan kita telah yaitu memperingati hari kematiannya.
Dia telah memikul dosa saudara dan saya. Dia telah menanggung semua segala beban kita. Itu sebab mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dari tempat ini saya mau ngajak kita, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Katakan sekali lagi, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Saya diberkati untuk memberkati. Saya diberkati untuk memberkati. Oh haleluya. Jadikan moto ini dalam hidupmu, bahwa saudara sudah diselamatkan. Jadikan saudara ini menjadi, yaitu tempat orang memperoleh keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini akan tetap berkecambah, mengiang-ngiang, berbicara dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya kami boleh mengucap syukur atas segala berkat anugerah. Betapa dahsyat dan luar biasa kehidupan kami Bapa. Engkau mengenal kami Tuhan, apabila kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sertai hidup kami Bapa hari ini. Berkati hidup kami Tuhan, karena kami diselamatkan untuk menyelamatkan. Kami diberkati untuk memberkati. Amen. Kepada siapapun yang kami boleh Tuhan memberkati. Jadikan alat-Mu yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup kami. Kesehatan kami, kekuatan kami, kebanggaan kami hanyalah bahwa Yesus menyertai hidup kami. Engkau sangat sungguh-sungguh mengasihi kami, dan kami juga akan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terpuji-pujilah Yesus Tuhan. Kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat di dalam Yesus Kristus Tuhan menjadi bagian hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami diberkati, kami sehat, kami kuat, kami penuh dengan kekuatan daripada-Mu, hikmat akal budi daripada-Mu. Akal sehat kami diberkati, pikiran kami diberkati, usaha kami diberkati, dimanapun kami berada, kami mendapat berkat karena Tuhan mengasihi kami. Amin. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami terima berkat. Haleluya. Amin.